Misteri tentang teori isi dalam perut bumi yang seringkali diperdebatkan banyak orang di dunia ini. Apakah jauh di bawah bumi kita ini padat, ataukah dalam bumi kita ini berongga atau bisa disebut kopong? Bahkan ada juga teori-teori yang menyimpulkan kalau ada kehidupan lain dalam perut bumi kita. Oke, selamat datang di Arial. Dengan gua Amiril Effendi, sekarang gua mau bahas tentang salah satu misteri yang ada di dalam bumi kita ini. Tentang bumi berongga atau kopong dan peradaban yang hidup di dalam bumi kita yang disebut Agartha. Dulu mungkin saat kita masih kecil dan saat bersekolah, kita akan diajarkan kalau bumi kita ini bentuknya kayak bola padat yang terdiri dari berbagai macam lapisan, dan tiap-tiap lapisan itu mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Tapi semakin berkembangnya zaman dan teknologi, banyak banget yang menyimpulkan kalau dalam bumi kita itu sebenarnya nggak padat cuy, tapi bumi itu mempunyai rongga ataupun kopong. Inilah yang kemudian disebut dengan teori Hollow Earth. Edmund Halley, seorang astronom dan ahli geofisika yang pertama kali memperkenalkan tentang Hollow Earth pada sekitar tahun 1700-an. Dia ini juga pernah berhasil menghitung orbit komet Halley yang muncul tiap 76 tahun sekali. Menurut Edmund Halley, bahwa planet bumi kita ini punya serangkaian cangkang bulat dan berputar ke arah yang berbeda, dan semuanya berputar mengelilingi inti pusat. Dalam teorinya, dia juga mengemukakan bahwa ruang setiap cangkang bumi itu memiliki atmosfer bercahaya yang mendukung kehidupan cuy. Dari hipotesis Halley ini menjadi patokan awal dari teori bumi itu kopong. Bahkan ada salah satu ilmuwan yang bernama Leonhard Euler, seorang ahli matematika asal Swiss di tahun 1700-an. Dia juga berpendapat, bumi itu seharusnya punya ruangan kosong di dalamnya, dan di dalam bumi juga ada sebuah objek yang mirip sama matahari, yang fungsinya itu sama dengan matahari yang ada di permukaan. Berarti tentang teori bumi kopong, menurut pendapat mereka berdua mirip. Mereka percaya kalau ada matahari kecil yang menggantung di bagian tengah bumi kopong, yang membuat lingkungan di sekitaran bumi kopong itu subur dan layak huni. Nah, pendapat ini yang membuat orang-orang menjadi percaya cuy, kalau isi dalam bumi itu mungkin aja bentuknya emang berlubang ataupun kopong. Namun bagi sebagian orang yang percaya, mereka mencoba mencari pintu masuk ke bagian dalam bumi dan ngebuktiin sendiri kalau bumi emang beneran berongga cuy. Bahkan di sekitaran tahun 1818, seorang bernama John Cliff Sands Jr., dia percaya dengan teori bumi kopong, dan dia nekat ingin melakukan sebuah ekspedisi ke kutub. Karena menurut John Cliff, mungkin ada semacam lubang besar yang tersembunyi, dan itu menjadi pintu masuk menuju rongga bumi. Namun untuk melakukan ekspedisi itu perlu biaya yang sangat mahal cuy, dan dia butuh investor untuk membiayai semua ekspedisi tersebut. Beberapa orang sempat tertarik dan bahkan idenya sempat disampaikan ke Kongres Amerika, tapi sayangnya ide Jones ditolak. Dan akhirnya dia pun meninggal sebelum sempat melakukan ekspedisi tersebut. Di tahun 1800-an banyak banget mendukung dan karya literatur tentang bumi kopong ini. Dan sampai saat ini pun belum ada orang satupun atau alat yang bisa menggali bumi sampai dalam banget. Namun ada beberapa misteri mengenai isi dari planet bumi ini, tentang adanya peradaban di bumi kopong ini, yaitu tentang misteri Agartha, peradaban yang hidup di dalam bumi. Sebelumnya, konsep bumi kopong ini juga muncul di beberapa karya klasik, seperti novelnya Jules Verne yang berjudul Journey to the Center of the Earth 1864, yang menceritakan perjalanan dunia bawah tanah. Ya, walaupun konsep bumi kopong ini muncul dalam karya-karya fiktif, namun apa kalian tahu kalau sebenarnya dunia alam bawah itu sebenarnya sudah dibahas dalam legenda agama dan budaya kuno, seperti Hades dalam budaya Yunani, Sheol dalam budaya Ibrani. Namun dunia alam bawah itu semua diidentikan dengan alam dunia orang yang sudah mati, atau alam spiritual dan tidak bisa dikunjungi oleh makhluk hidup, atau alam yang tidak dapat diakses oleh makhluk dunia luar. Nah, di India ada sebuah keyakinan kalau peradaban dunia alam bawah yang dihuni oleh makhluk manusia seperti kita juga, dan semestinya juga dapat diakses atau dikunjungi, atau setidaknya kita bisa berinteraksi dengan mereka. Dan itu mereka sebut dengan nama Agartha. Seorang okultis asal Prancis bernama Alexander Saint-Yves, dia pertama kali yang mempopulerkan kisah mengenai Agartha ini dalam bukunya yang berjudul Mission de London the Rope, yang dibuat pada tahun 1886.
Buku tersebut diklaim oleh Saint Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Di tahun 1885, Saint Yves didatangi oleh seorang bernama Pangeran Harji Sharif. Dia mengaku datang dari timur atau kawasan India. Namun asal-usul orang ini masih misterius, cuy. Nah, orang ini mengajarkan Saint Yves bahasa Sanskerta, serta termasuk pula misteri dari kaum Agartha kepadanya. Dan Yves ingin mengetahui lebih dalam tentang misteri Agartha ini melalui Harji Sharif, sekaligus dianggap gurunya oleh Saint Yves itu. Namun pertemuan mereka hanya berlangsung sampai setengah tahun, sampai Harji Sharif itu menghilang secara misterius. Nah, akhirnya Saint Yves ini ngeklaim bisa komunikasi dengan gurunya yang ada di Agartha secara telepati. Dia juga bisa pergi ke Agartha dengan metode astral projection, atau kalau di Jawa disebut dengan ngeraga sukma. Ya, seperti ruhnya dia itu keluar dari tubuhnya dan berkelana ke tempat tertentu. Dan dengan cara seperti itulah, ia mengaku dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana kondisi peradaban Agartha tersebut ke dalam bukunya itu. Bahkan filsuf Yunani yang bernama Plato, dia pernah menulis tentang misteri Agartha juga. Menurut dia, Agartha itu adalah sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki lewat terowongan sempit rahasia yang menghubungkan 4 sudut mata angin. Penghuni di sana mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kekayaan alam yang makmur. Teknologi mereka juga sangat canggih, dan Plato juga bilang, letak Agartha itu ada di inti bumi. Orang yang tinggal di sana itu berwujud seperti manusia seperti kita, cuy. Tetapi mereka sangat canggih dalam hal teknologi. Mereka hidup tenang dan damai tanpa perang. Ada yang mengatakan, kalau negeri Agartha itu sebenarnya dulunya juga hidup di permukaan bumi, cuy. Namun mereka kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dunia bawah, untuk melindungi diri dari kehancuran oleh manusia. Dan mereka sudah mengisolasi diri selama ribuan tahun lamanya di dunia bawah. Sampai-sampai mereka kemudian mengalami evolusi yang beda dengan manusia yang berada di permukaan. Seperti mereka memiliki 2 lidah yang membuat mereka mampu berbicara dalam 2 bahasa saat bersamaan. Ada juga buku yang berjudul The Smoky God yang ditulis oleh Willis George Emerson pada tahun 1908, yang isinya itu bercerita tentang seorang nelayan Norwegia yang namanya John Johnson dan anaknya yang bernama Olaf. Di buku ini dijelasin saat mereka keluar dan nyari gading anjing laut di Pulau French. Johnson yang udah masuk wilayah Kutub Utara, di tengah perjalanan mereka mendapati sebuah anomali. Mereka tiba-tiba melihat ada tempat yang suhu di sekitarnya itu hangat dan ditumbuhi banyak tanaman hijau. Padahal kalau di wilayah Kutub Utara, suhu di sana seharusnya dingin, cuy, dan cuma dipenuhi dengan es. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba badai muncul, sehingga membuat perahu mereka terseret lebih dalam ke arah utara, dekat kutub. Dan di area itu mereka cuma melihat banyak gunung es dan menjumpai banyak badai salju. Mereka pun terdampar di lautan Arktik selama berhari-hari, sampai persediaan makanan mereka menipis. Setelah berhari-hari bertahan hidup di lautan, tiba-tiba mereka melihat daratan yang ditumbuhi banyak tanaman tropis. Mereka menepi ke daratan itu dan kemudian mencari sumber makanan di area sekitar sana untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, mereka berpapasan dengan sebuah kapal besar yang membawa manusia raksasa yang tingginya itu sekitar 2-3 meter. Raksasa ini ngajarin Johnson dan Olaf tentang bahasa mereka. Dikasih tahu banyak hal mulai dari umur sang raksasa yang bisa mencapai 600-900 tahun. Mereka juga ternyata menyembah matahari. Tapi matahari yang dimaksud di sini bukan matahari yang ada di permukaan bumi, cuy, tapi matahari yang ada di dalam bumi. Johnson dan Olaf juga melihat banyak emas di sana dan pohon-pohon besar yang tingginya itu bisa mencapai 1000 meter. Di bumi bagian dalam juga terdapat banyak hewan ternak seperti gajah, dan jenis tanamannya juga bermacam-macam. Setelah sekitar 2 bulan, Jones dan Olaf tinggal di bagian dalam bumi. Mereka kemudian mutusin buat balik ke permukaan. Tapi masalahnya, pintu masuk yang ada di Kutub Utara ternyata udah terhalang sama dinding es. Akhirnya mereka dikasih tahu kalau ada jalan keluar lain, yaitu lewat lubang di Antartika, Kutub Selatan. Lalu mereka berdua keluar melalui jalan itu, dan saat mereka akhirnya bisa keluar, kapal yang mereka tumpangi tertabrak 2 gunung es yang sangat besar, dan Johnson meninggal di tempat kapal itu hancur. Semua bukti dan catatan tentang bagian dalam bumi jatuh ke dalam laut semua, cuy. Olaf yang kemudian berpegangan di salah satu papan perahu akhirnya bisa selamat setelah ada kapal yang berasal dari Skotlandia kebetulan lewat dan mengevakuasi Olaf.
Olaf kemudian menceritakan ke semua orang tentang Agartha ini, namun nggak ada satupun orang yang percaya. Sebenarnya ada banyak banget buku, data, atau kutipan mengenai Agartha ini, tapi dengan cerita kisah mereka yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, teori bumi berongga ini mungkin terinspirasi dari banyaknya legenda-legenda kota bawah tanah dalam berbagai kebudayaan di masa lalu cuy. Oke, sementara itu aja pembahasan untuk kali ini. Jika ada yang dikoreksi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.